Tiga saudara itu percaya bahwa kebahagiaan terletak pada impian mereka. Hingga setelah keinginan mereka terkabul, mereka malah menemukan hal yang tidak terduga. Kebahagiaan yang mereka cari ternyata tidak berada di sana. Lalu di manakah kebahagiaan itu sebenarnya? Dan bagaimana akhirnya mereka menemukan kebahagiaan sejati? Jawabannya akan teman-teman temukan dalam kisah kali ini. Sebuah kisah yang akan membantu teman-teman meraih kebahagiaan sejati dalam kehidupan ini. Dahulu kala, di sebuah desa kecil yang tenang di tepi hutan lebat, hiduplah tiga bersaudara, Rosan, Hogan, dan Sami. Mereka tinggal di sebuah pondok sederhana yang diwariskan oleh orang tua mereka yang telah tiada. Mereka hidup rukun. Ketiganya dikenal sebagai pemuda yang jujur, bekerja keras, dan selalu membantu sesama. Setiap hari mereka pergi ke hutan untuk menebang kayu. Dengan bahu yang kokoh dan tangan yang kuat, mereka memotong pohon-pohon tua dan membawa kayu gelondongan itu ke pasar untuk dijual. Penghasilan mereka cukup untuk makan sehari-hari, tetapi kehidupan sederhana itu tidak memberikan kebahagiaan kepada mereka. Ada kekosongan yang selalu menghantui hati mereka. Apa yang sebenarnya kita cari dalam hidup ini? Tanya Rosan suatu malam ketika mereka duduk di depan perapian. Wajahnya terlihat murung, seperti bayang-bayang api yang menari tidak beraturan. Aku ingin memiliki rumah besar dan megah. Mungkin saat itu aku akan bahagia, jawab Rosan dengan mata berbinar. Hogan mengangguk pelan. Aku ingin ladang yang luas dengan hasil panen yang melimpah. Dengan begitu, kita tak perlu lagi bekerja keras di hutan. Sedangkan Sami yang paling muda tersenyum kecil. Aku hanya ingin seorang istri yang cantik, yang membuatku merasa istimewa setiap kali aku pulang ke rumah. Keinginan mereka begitu berbeda, namun kesedihan yang mereka rasakan sama. Hidup yang mereka jalani tampak hampa, meskipun mereka memiliki segalanya untuk bertahan. Pada suatu sore, saat mereka berjalan pulang dari hutan dengan membawa tumpukan kayu, mereka melihat seorang pria tua yang membungkuk di pinggir jalan. Wajahnya sayu dan ia membawa keranjang berat di punggungnya. Hati ketiga bersaudara itu tergerak. Tanpa pikir panjang, mereka segera menurunkan kayu yang mereka bawa dan segera menghampiri pria tua itu. "Kek, biarkan kami membantu Anda membawa keranjang itu," kata Hogan dengan sopan. Pria tua itu mengangguk sambil tersenyum lemah. "Terima kasih anak-anakku. Keranjang ini berisi apel yang aku kumpulkan dari hutan. Rumahku tidak jauh dari sini." Rosan, Hogan, dan Sami bergantian memikul keranjang itu. Sebuah keranjang yang terisi penuh apel yang ternyata lebih berat dari kelihatannya. Meskipun terasa berat dan perjalanan cukup jauh, mereka tidak mengeluh. Ketika akhirnya tiba di rumah pria tua itu, mereka merasa sangat lelah tetapi juga puas setelah membantu seseorang. Pria tua itu tersenyum lembut. "Kebaikan kalian tak akan aku lupakan. Aku sebenarnya bukanlah orang biasa, dan aku ingin memberikan hadiah atas ketulusan kalian. Katakanlah apa yang paling kalian inginkan dalam hidup ini." Ketiga bersaudara itu terkejut. Meski diliputi keraguan, namun mereka tetap menjawab dengan jujur. Rosan menginginkan rumah besar, Hogan mendambakan ladang luas, dan Sami bermimpi memiliki istri yang cantik. Mendengar permintaan ketiga bersaudara itu, pria tua itu mengangguk. "Baiklah, pulanglah ke rumah kalian. Apa yang kalian inginkan akan menunggu di sana," katanya membuat ketiga bersaudara itu kebingungan. Ketika ketiga bersaudara itu tiba di rumah mereka tercengang. Sebuah rumah besar dengan pilar-pilar megah berdiri di samping pondok lama mereka. Pelayan-pelayan berbaris di depan pintu, siap melayani Rosan. Di kejauhan ladang luas yang subur terbentang, lengkap dengan para pekerja yang sibuk di sana.
Hogan merasa seperti bermimpi, dan Sami, ia melihat seorang wanita cantik berdiri di depan rumah, tersenyum padanya dengan malu-malu. "Aku adalah istrimu," katanya lembut. Mata Sami berbinar penuh kebahagiaan. Mulai hari itu, kehidupan mereka berubah seketika. Rosan menikmati kenyamanan rumah megahnya. Hogan mengawasi pekerja di ladangnya yang luas, dan Sami menghabiskan waktu bersama istrinya yang cantik. Awalnya, semua terasa sempurna. Hari-hari mereka dipenuhi dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Tidak ada lagi rasa lelah atau keluhan yang mereka rasakan sebelumnya. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Setelah 1 tahun, Rosan mulai bosan dengan rumahnya. Ia merasa malas dan membiarkan pelayan-pelayannya bekerja tanpa pengawasan. Rumah yang megah itu perlahan menjadi suram. Pelayan-pelayan mulai kehilangan semangat dan suasana di rumah itu terasa hampa. Di sisi lain, Hogan merasa terbebani dengan ladangnya. Ia tak lagi menikmati pekerjaan yang sebelumnya ia dambakan. Hasil panen yang melimpah justru membuatnya khawatir akan serangan hama atau cuaca buruk. Setiap malam ia terjaga memikirkan bagaimana melindungi ladangnya dari ancaman yang tidak kunjung datang. Sedangkan Sami, yang awalnya terpesona dengan kecantikan istrinya, mulai menganggap keberadaannya biasa saja. Bahkan ia seringkali pusing mendengar keluhan dan omelan dari sang istri. Ia merasa hubungan mereka kehilangan kehangatan. Percakapan mereka menjadi singkat, dan momen-momen kebersamaan yang dulu membahagiakan kini terasa hambar. Ketiganya kembali merasakan kekosongan yang sama seperti sebelumnya. Mereka sadar bahwa meskipun keinginan mereka telah terwujud, kebahagiaan sejati tetap tidak mereka temukan. Kebahagiaan yang dulu mereka pikir akan datang dengan harta, tanah, atau cinta ternyata hanya sementara. Suatu hari saat udara terasa cukup dingin, mereka memutuskan untuk menemui pria tua itu lagi. Setelah mencari di hutan, mereka akhirnya menemukan rumahnya. Pria tua itu sedang duduk di depan perapian, menghangatkan badannya yang tidak lagi prima. Kehangatan di dalam rumah itu memberikan rasa tenang di tengah kekecewaan mereka. "Kek, kami membutuhkan bantuanmu lagi," kata Rosan. "Kami tidak lagi bahagia meskipun keinginan kami telah terpenuhi." Pria tua itu tersenyum bijak. "Anak-anakku, kebahagiaan sejati tidak terletak pada apa yang kalian miliki, tetapi pada bagaimana kalian mensyukuri dan menghargainya. Kalian memiliki segalanya, tetapi tidak memiliki kepuasan. Tanpa kepuasan, kebahagiaan akan selalu memudar." Ketiga bersaudara itu termenung. Mereka menyadari kesalahan mereka. Pria tua itu melanjutkan, "Kepuasan adalah kunci kebahagiaan. Syukurilah apa yang kalian miliki dan belajarlah untuk menikmatinya, dan kebahagiaan akan datang dengan sendirinya." Pria tua itu mengajarkan mereka bahwa kebahagiaan adalah perjalanan, bukan tujuan. Setelah pertemuan itu, Rosan, Hogan, dan Sami pulang ke rumah dengan hati yang lebih ringan. Mereka mulai memperhatikan segala yang mereka miliki. Rosan mulai mensyukuri rumah besarnya dan tidak lagi fokus pada lelahnya mengurus rumah. Hogan mulai menghargai setiap hasil panennya dan tidak lagi resah dengan hama yang kadang datang. Dan Sami mulai merasakan kembali kehangatan dari senyum manis istrinya dan tidak lagi suntuk dengan istrinya yang kadang merepotkan. Kehidupan mereka berubah. Mereka tidak lagi fokus pada apa yang kurang dalam kehidupan mereka, tetapi lebih fokus pada apa yang mereka miliki. Mereka akhirnya menyadari bahwa rahasia kebahagiaan tidak terletak pada apa yang dimiliki, tetapi pada bagaimana menikmati setiap momen dengan hati yang tulus dan penuh syukur. Teman-teman, ingatlah untuk menikmati apa yang telah dianugerahkan kepada kita dengan hati yang tulus dan penuh rasa syukur.
agar kebahagiaan senantiasa menyertai kehidupan kita. Jangan lupa like dan tinggalkan komentar positif jika video ini membantumu. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah berikutnya.